Selamat hari Minggu, adik-adik turunan yang diberkati Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan berkat dan kasih-Nya, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul via YouTube pada saat ini untuk beribadah Pelkat PT. Seperti biasa adik-adik, sebelum memulai ibadah pada hari ini, dipersilakan untuk mempersiapkan hati dan pikirannya, lalu kita sama-sama untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PT. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kami menaikkan ke hadapan-Mu untuk setiap karunia dan berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, ketika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, ibadah Pelkat PT, mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan tolong berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami juga ya Bapa, anak-anak-Mu ini untuk boleh benar-benar bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita angkat lagu pujian yang terambil dari Gita Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang pada saat ini terambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 16 ayat yang pertama sampai yang ke-6 kakak akan bacakan untuk kita semua. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain,
Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Kak Cesa. Silakan Kak Cesa. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah karena Engkau boleh memberkati kami hingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memberkati agar apa yang kami dengar ya Bapa boleh menjadi sumber sukacita dan boleh kami laksanakan di kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami boleh siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujalah Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sesuai dengan judul bacaan kita tadi, yaitu hal pengabulan doa, maka hari ini kita akan membahas tentang berdoa. Pasti adik-adik tidak asing dengan kata berdoa, karena dari kecil kita sudah diajar untuk berdoa. Dan setiap orang, baik itu dari agama manapun, pasti mempunyai cara berdoanya masing-masing. Kita tentu berdoa setiap hari. Dari doa bangun pagi, doa makan, doa sebelum tidur, ataupun doa-doa lainnya. Nah, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dan ayat 7 sampai 11 ini ingin menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan Allah dalam hal berdoa seharusnya seperti apa sih? Nah, di sini ada 3 kata kerja yang menjadi poin utama kita. Kita bisa lihat di ayat yang 7, mintalah, carilah, dan ketuklah. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Melalui ayat ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita berharap akan sesuatu, maka Tuhan menginginkan kita untuk meminta langsung kepada Allah. Kenapa sih? Bukannya Allah itu mengetahui isi hati kita ya? Kenapa kita harus meminta langsung? Bukankah bisa kita tanpa meminta juga Tuhan sudah tahu? Nah, alasannya adalah karena Tuhan mau kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk menyatakan langsung segala permohonan dan keinginan kita di hadapan Tuhan. Tentunya melalui berdoa. Nah, berdoa ini merupakan cara dari mintalah, carilah, dan ketuklah. Jadi, walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mengharapkan kita untuk mempunyai usaha juga untuk menyatakan langsung kepada Allah. Dan tentunya berdoa ini memerlukan suatu keberanian. Karena
pasti tidak semua orang mempunyai keberanian untuk meminta langsung kepada Allah. Kenapa? Kenapa sih masih ada yang nggak berani? Karena mereka merasa dirinya tidak akrab dengan Allah. Coba, adik-adik pasti punya teman atau orang lain di mana adik-adik merasa nyaman untuk bercerita, menceritakan segala hal, menceritakan isi hati adik-adik. Nah, kenapa adik-adik merasa bebas atau merasa nyaman untuk bercerita? Tentunya karena adik-adik merasa akrab dengan orang itu. Begitu juga dengan kita kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita merasa nyaman, merasa berani untuk menghadap Tuhan melalui doa-doa kita, untuk bercerita, untuk meminta sesuatu, adalah dengan mengakrabkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya mengakrabkan diri dengan Allah? Yaitu dengan kita semakin banyak mengenal tentang Allah. Semakin banyak kita mengenal tentang Allah, maka semakin merasa akrab kita dengan Allah. Dan caranya kita mengenal dengan Allah adalah dengan membaca firman Tuhan. Karena di Alkitab tertulis semua tentang bagaimana apa yang Allah kehendaki dan Allah tidak sukai. Semakin banyak kita mengenal Allah, semakin banyak kita akrab. Oleh karena itu, membaca firman Tuhan dan berdoa adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena orang yang berdoa, tentu dia juga harus membaca Alkitab. Begitu juga sebaliknya. Dan semakin banyak juga, semakin sering kita berbicara kepada Tuhan, semakin sering kita berdoa, maka kita akan semakin merasa akrab dan semakin merasa nyaman untuk bercerita kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar meminta, karena saat berdoa juga kita juga dapat memuji Tuhan, kita juga dapat meminta permohonan ampun akan dosa-dosa kita juga dapat menyembah Tuhan, dan saat berdoa juga kita dapat mengambil sikap saat teduh atau mencari ketenangan. Jadi berdoa itu tidak hanya terbatas saat kita akan meminta sesuatu. Kita dapat bercerita apapun kepada Tuhan melalui berdoa. Nah, saat berdoa pun kita nggak perlu menggunakan bahasa yang baku atau panjang-panjang, muluk-muluk. Kita berdoa seperti kita berbicara kepada teman. Kita mengutarakan isi hati kita sesuai dengan kita nyaman, karena kita sudah merasa akrab dengan Allah. Tapi yang harus kita ketahui adalah kita berdoa harus mendoakan yang baik-baik. Dan satu hal lagi, ketika kita berdoa untuk meminta sesuatu, kita harus tahu bahwa apapun yang nanti menjadi jawaban Tuhan, itu merupakan jawaban terbaik. Karena seperti yang pernah Tuhan Yesus ajarkan, kehendak Allah lah yang jadi, bukan kehendak kita manusia. Jadi kita walaupun mempunyai kebebasan untuk meminta, tapi kita juga harus menyerahkan diri kita harus mempasrahkan apapun yang menjadi jawaban Tuhan. Karena kita tahu semua yang diberikan oleh Tuhan adalah baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, adik-adik, mulai saat ini, mari kita lebih belajar untuk mengenal Tuhan. Mari kita lebih mengakrabkan diri kepada Tuhan, sehingga kita boleh berdoa dengan penuh keberanian. Kita boleh mempunyai rasa nyaman untuk berdoa. Dan bagaimana caranya? Adalah dengan membaca firman Tuhan. Selamat berdoa dan selamat membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Cesa atas firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memampukan kita untuk boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkannya. Kita menyanyikan respon firman Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 455, Mintalah. Diberi padamu, carilah
kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk pokok-pokok doa akan ditampilkan dalam layar monitor adik-adik sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan Warta PT pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Kami segenap kakak layan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik maupun kakak layan yang boleh berpartisipasi dalam ibadah hari Minggu Pelkat Teruna pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati kita sekalian. Untuk ibadah pada hari Minggu 18 Juli 2021 akan dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk meeting ID dan passcode akan diwartakan dalam warta jemaat atau nanti kakak-kakak Pelkat PT juga akan menyampaikan dalam grup Pelkat PT. Kami juga mengucapkan selamat kepada adik-adik yang berulang tahun pertanggal 11 sampai 17 Juli 2021. Tuhan Yesus yang menyempurnakan sukacitanya. Sekian Warta PT pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Adik-adik, kita akan kembali melakukan aktivitas kita masing-masing. Dan ayat yang menjadi pengutusan kita hari ini adalah Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita bernyanyi. Nyanyian pengutusan, kita sama-sama menyanyikan pujian dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, kembalilah ke aktivitas adik-adik masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.